apa kabarnya? Luar biasa. Waduh, masih belum semangat nih. Supaya lebih semangat, kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, kita cek dulu di bawah sini ya. Cek ya. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening come. Nah, adik-adik, itu hal-hal yang harus adik-adik persiapkan untuk memulai ibadah nanti. Nah, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Apa kabar teman? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami anak-anakmu kembali lagi berkumpul bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, mana suaranya nih? Aduh, masih loyo semua nih Kak. Masih semangat? Nah, kalau adik-adik masih semangat, mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Nah, Nah, adik-adik, supaya kita lebih semangat, kita angkat satu pujian lagi nih. Judulnya Sejak Ku Kenal Yesus. Nah, adik-adik pasti tahu kan? Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. yang akan dipimpin oleh Kak Renal. Ayo Kak Renal, silakan pimpin. Halo adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan amplopnya ya. Kalau amplopnya sudah siap, adik-adik bisa tulis di amplopnya, yaitu hari ini, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kepadamu Tuhan sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Adik-adik bisa sambil nyanyi ya. Nah, adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita akan mendengar pengumuman dari Kak Desta. Oke. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selalu baiklah. Nah, sekarang kakak ingin mengasih pengumuman atau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatannya di rumah. Yaitu, cara yang pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan. Yang kedua, adik-adik harus jaga kontak fisik dari banyak orang. Hindari kerumunan dulu supaya wabah COVID-19 ini bisa berlalu. Yang ketiga, adik-adik harus menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan selalu minum vitamin. Nah, yang keempat, yang penting yaitu adik-adik harus selalu pakai masker. Nah, adik-adik pakai masker kalau ingin bepergian keluar rumah. Nah, adik-adik kalau pergi keluar rumah itu harus yang penting saja. Kalau yang tidak penting, gak usah keluar rumah. Oke? Nah, yang gak kalah penting yaitu adik-adik harus selalu ibadah pada setiap hari Minggu, maupun ibadah sekolah minggu ataupun ibadah remaja. Oke? Sekarang kita pisah kelas. Kelas kecil, kelas PAUD, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hello. Shalom
malam adik-adik, gimana kabarnya? Baik semua kan? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah kelas kecil minggu pagi ini, kita angkat satu pujian. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Adik-adik bisa sambil bernyanyi ya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi, hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami, agar sebagian dari firman-Mu tadi dapat berguna di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah bukit. Di bukit itu, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Ia akan pergi jauh. Adik-adik ada yang tahu nggak Tuhan Yesus akan pergi kemana? Iya betul, Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapaknya, yaitu surga. Kira-kira seperti apa ya surga itu? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, adik-adiknya penasaran nggak surga itu seperti apa? Iya, kalau adik-adiknya penasaran, langsung aja kita mendengarkan ceritanya dari Kak Desta. Selamat pagi adik-adik. Nah,
cerita di kelas kecil. Hari ini adalah Kak Desta. Bahan cerita kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya ke-14 ayatnya ke-1 sampai dengan 13. Kakak ulangi ya. Bahan cerita kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-1 sampai juga yang ke-13. Sudah dapat? Nah, bagi adik-adik yang bisa membaca, bisa minta bantuannya pada orang tuanya ya. Nah, kalau begitu, kakak akan masuk dalam cerita. Pada suatu hari, terdapatlah dua orang sahabat. Nah, ini namanya Kwame dan ini namanya Kopi. Mereka ini hidup di Afrika. Itu sebabnya kulit mereka hitam dan rambut mereka keriting. Nah, pada suatu hari, Kwame ini dia duduk di bawah pohon yang besar. Dia merenung adik-adik. Dia sedih sekali. Kopi yang melihatnya dari jauh memandangnya dengan heran. Kenapa Kwame itu sedih? Kata Kopi pada Kwame, "Kwame, kenapa kamu duduk diam sendiri di situ? Apa kamu bersedih?" Tapi Kwame tidak menjawabnya adik-adik. Kwame masih nunduk. Dia masih terdiam sambil menangis. "Kwame, ada apa? Kenapa kamu bersedih?" Lalu segeralah Kopi menghampiri Kwame. Terus kata Kopi lagi, "Kwame, apakah mamamu marah sama kamu sehingga kamu bersedih seperti ini?" Kopi bilang sambil dia nangis adik-adik. Kwame berkata, "Aku sedih. Mamaku sakit. Dia bilang dia mau pergi ke surga. Dia bilang juga kalau aku pergi ke surga pasti aku sudah dibayar sama Tuhan Yesus," kata Kwame kepada Kopi. Apakah itu betul, Kwame? "Iya, betul," kata Kwame. "Apakah Tuhan Yesus juga sudah membayar untuk saya?" Kwame berkata lagi, "Karena kamu adalah sahabatku, kamu pasti sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke surga." "Siapkah?" kata Kopi. "Kalau begitu, mari kita besok pergi ke surga. Pagi-pagi kita akan pergi ke surga. Mama papaku juga meninggal dan mamaku tidak sayang lagi padaku. Ayo, kita besok pergi ke surga. Sama-sama kita cari surga." Kwame lalu menunduk dan mengangguk. Itu tandanya dia setuju. Dia setuju pergi ke surga bersama Kopi. Pada keesokan harinya, Kwame dan Kopi berjalan-jalan pergi ke surga. Mereka melewati hutan yang sangat lebat. Tiba-tiba saat mereka di perjalanan, terdengar suara Kwame, suara apa itu?
ada ular melewati depan mereka. Itu ular, kata Kopi. Mereka takut sekali, mereka gemeteran adik-adik. Tetapi untunglah ularnya segera meninggalkan mereka. Ularnya pergi ke tempatnya berasal ya. Setelah itu Kwame berkata kepada Kopi, Kopi, mamaku pernah berkata kalau kita takut, kita harus berdoa pada Tuhan supaya kita dilindungi Tuhan, kata Kwame. Oh iya, apakah itu betul? Kalau begitu, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita dilindungi oleh Tuhan Yesus di perjalanan. Ayo, kata Kwame. Mereka pun berdoa. Isi doa mereka, Bapa, tolong kami untuk bisa sampai ke surga. Lindungi kami ya Tuhan. Amin. Setelah mereka selesai berdoa, mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka. Saat itu juga mereka tiba di seberang sungai. Mereka mau menyeberang, tetapi itu sungai, mereka takut. Nah, tiba-tiba Kopi melihat ada sebuah perahu dan ada seorang bapak di sana. Kata Kopi, Kwame, itu ada perahu sama bapak-bapak. Ayo kita minta bantuan pada bapaknya supaya membantu kita menyeberangi sungai. ayo, kata Kwame. Nah, kata Kopi, nah ini gambarnya. Kata bapaknya itu, kalian mau pergi kemana? Kami mau pergi ke surga, Pak. Kata Kwame lagi, iya Pak, kami mau pergi ke surga. Oh, kalau begitu, ayo saya antarkan ke seberang sungai. Ayo. Bapaknya itu pun menurutinya dan bapaknya mengantarkan mereka sampai ke seberang sungai. Lalu pas sudah sampai, mereka tidak lupa untuk berterima kasih kepada bapaknya itu. Kopi dan Kwame pun bilang, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak. Iya, sama-sama, kata bapaknya. Kata bapaknya itu kepada Kwame dan Kopi. Lalu Kwame dan Kopi pun pergi melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat di perjalanan, mereka sudah menemukan sebuah kota besar adik-adik. Di sana penuh dengan mobil, segala bangunan-bangunan yang sangat besar. Mereka kaget karena mereka berasal dari desa. Nah, waktu itu juga Kwame dan Kopi melihat ada sebuah bus yang besar, yang dimana waktu itu Kwame dan Kopi melihat banyak orang yang mendatangi bus itu. Mereka pun segera bergegas pergi untuk memasuki bus itu. Kwame, cepat. Ayo kita pergi ke bus itu. Iya, ayo kita pergi, katanya. Mereka pun datangi bus itu. Lalu Pak kondektur bus itu pun datang. Pak kondektur bus itu bilang, mana karcis kalian? Kami tidak perlu karcis, Kak. Kami mau pergi ke surga. Lalu pada saat itu juga ada seorang bapak-bapak yang sangat baik hati kepada mereka. Pak, biarlah saya yang membayar karcis untuk mereka. Oh, iya, baiklah Pak.
kata bapak kondektur itu. Lalu kata bapak si baik hati ini, dia berkata kepada Kwame dan Kopi, "Adek, kalian mau pergi kemana?" Kata bapaknya. Kami mau pergi ke surga, Pak. "Iya pak, kami mau pergi ke surga." Kata bapaknya itu lagi, "Kita turun di sini ya. Adik-adik bisa ikut bapak." "Iya pak," kata Kwame. Lalu mereka turun dari bus itu. Lalu si bapaknya ini mengantarkan Kwame dan Kopi ini pergi untuk rumah dia. Pada saat sudah sampai di rumah, bapaknya ini memanggil istrinya. "Bapak, mama, lihatlah, aku membawakan adik-adik kecil. Kita tidak punya anak, tapi kita mempunyai 2 anak ini," kata bapaknya itu. Lalu kata bapaknya itu lagi, "Kalian mau kan tinggal bersama bapak dan ibu di sini?" Kata Kwame pada bapak dan ibu itu. "Iya pak, kami mau tinggal di sini," kata dia. Lalu bapak itu berkata lagi, "Nah, kami juga ingin pergi ke surga, tapi kita tidak bisa pergi sekarang. Kalau kita sudah meninggal, kita baru bisa pergi ke surga," kata bapaknya. "Kalian mau pergi ke surga kan?" Iya, Pak. Kami sangat ingin pergi ke surga. Kata Kopi. "Kalau begitu, tinggallah dulu bersama kami, dan kami akan merawat kalian dengan senang hati." Lalu mereka pun saling bertatap-tatapan. Mereka sangat senang adik-adik. Mereka sangat senang karena mereka sudah mempunyai sebuah keluarga kecil yang utuh. Walaupun bapak dan ibunya ini tidak punya anak, tapi mereka menganggap Kwame dan Kopi adalah anak mereka sendiri. Nah, kalau adik-adik ingin pergi ke surga, tenang, Tuhan Yesus sudah membayarnya untuk kita semua. Hore, yeay. Tapi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bagus. Nah, sampai di situ dulu cerita kakak pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik, gimana tadi cerita dari Kak Desta? Rame nggak? Pasti rame ya, karena cerita firman Tuhan itu pasti rame-rame semua. Nah, sekarang sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian Anak Monyet. Tahu lagunya? Pasti tahu lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar.
adik-adik semua. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Ayo, sikap doa yang baik gimana? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami tadi sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Desta. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami pahami dalam kehidupan kami, Bapa. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa secara khusus untuk keadaan sekarang, Bapa, di mana adanya virus corona, Bapa. Kiranya virus ini cepat berlalu, agar kami bisa beribadah bersama lagi dan bertatap muka Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Bapa di gereja-Mu. Dan Bapa, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami akan kembali kegiatan kami. Kiranya Kau berikan kami kesehatan Bapa, dan kami dapat menjalankan kegiatan kami ini dengan baik Bapa. Kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy